Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala para bapak ibu, jamaah sholat al-ikhlas BTN Melati yang diridhoi oleh Allah SWT. Di pagi ini kita lanjutkan kajian kita mengenai bab Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal bulan Ramadan, Nabi bersabda kepada para sahabat, Ya ayuhan nas qad adzalakum sahrun ngazimun. Hei para manusia, para sahabat, telah menaungi, membahagiakan, yaitu bulan yang sangat agung, sahrun ngazimun. Sahrun mubarakun, bulan yang banyak berkah. Jadi bulan Ramadan itu bulan sing agung bagi umat Nabi Muhammad, bulan yang penuh berkah bagi umat Nabi Muhammad. Berkah itu artinya kebaikannya banyak. Berkah itu dari kata birkatun. Birkatun itu artinya kolam. Kolam itu airnya mesti banyak. Kolam ini banyunya mesti akeh. Karepe ngoten, moga-moga untuk berkah itu, semoga kebaikanmu itu sebanyak air yang ada dalam kolam. Karepe ngoten. Sahrun mubarakun, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Sahrun fihi lailatun khairum min alfi sahrin. Yang di dalam bulan Ramadan, di samping bulan yang agung, bulan yang berkah, di dalam bulan Ramadan ada malam yang mulia, yaitu beribadah di malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Yaitu ada malam Lailatul Qadar. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun punjul 4 bulan. Ketika dengan ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berarti ibadah panjenengan adalah lebih baik, lebih mulia dibanding ibadah 83 tahun punjul 4 bulan. Umur manusia kadang enggak sampai sak monten. Sahuru Ramadan, sahrul muwasah. Bulan Ramadan itu bulan untuk saling tolong-menolong. Jadi bulan untuk saling tolong-menolong di antara umat Nabi Muhammad. Mulai pas bulan Ramadan banyak orang itu yang memberi pertolongan. Sahrun yuzadu fihi rizqul mukmin. Di dalam bulan Ramadan adalah rezeki orang mukmin ditambah. Orang yang taat ibadah akan ditambah taat ibadahnya. Orang yang berpahala, yang selalu mendapat pahala akan ditambah pahalanya. Bagi pekerja niku yo laris lek pas Ramadan, bab enek sing tukang kon ngecat, enek sing kon yang napa niku supaya dipercepat pembangunannya, pedagang yo laris. Dan bagi fakir miskin ditambah rezekinya mendapat sedekah dari orang-orang yang kaya. Mula orang-orang yang kaya itu disuruh untuk mengeluarkan sedekah, baik sedekah wajib atau sedekah sunnah. Sedekah wajib adalah zakat, sedekah sunnah yo sedekah sing nopo kesenangan jenengan untuk bersedekah. Sedekah wajib seperti zakat itu bagi mazhab Syafi'i dianjurkan untuk napa niku isti'abul asnaf, yaitu asnaf 8 itu lek enek kon wae kabeh. Niku asnaf 8 kan masuk fakir, miskin, gorim, amil, terus ibnu sabil, budak yang akan memerdekakan, yang akan dimerdekakan, barang niku enek 8 asnaf. Lah dianjurkan untuk napa niku untuk memberikan kepada asnaf 8, tiang niku lek golongan sing diwehi akeh wis sing ndongakne akeh. Ya kebanyakan kan yang diberi fakir miskin. Lek fakir miskin niku dungane mek kok fakir miskin. Di orang miskin, orang fakir iki sing nemen dhewe lek diwehi ya semoga kamu bertambah kaya. Miskin diwehi ya semoga kekayaanmu tetap. Mengke lek sing gorem ki duwe utang.
Niku wong sing diutang, niku lek diwehi muga-muga sampean ndak diutang, selalu berkecukupan. Terus orang-orang yang nopo niku dalam perjalanan kehabisan bekal niku lek diparingi matur nuwun semoga ndak sampai kekurangan. Jadi semakin banyak orang yang diberi akan semakin banyak jenengan mendapatkan doa. Bulan Ramadan itu adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad itu punya kekhususan. Di antaranya adalah Saumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kalau Nabi Musa itu berpuasa itu di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah berpuasa 30 hari, ternyata kurang mungkin Nabi Musa. Akhirnya oleh Allah ditambah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Akhirnya Nabi Musa berpuasa 40 hari. Itu yang tercantum dalam Taurat. Lalu di dalam Injil itu tidak ada perintah puasa. Perintah puasa 40 hari itu tidak ada. Itu Nabi Isa mengikuti. Nabi Isa mengikuti ajaran kebaikannya Nabi Musa untuk berpuasa 40 hari sebelum hari Paskah. Biasanya sebelum hari Paskah itu ada puasa 40 hari. Kewajiban puasa itu sama dari mulai dulu Nabi Adam sampai kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sama. Tapi tata caranya yang berbeda. Waktu yang berbeda, tapi kewajiban puasa itu yaitu tetap. Jadi napa niku kalau kita yaitu berpuasa ayyamam ma'dudat dalam hari-hari sing bisa dihitung, enggak sampai 40 dino, hanya 30 hari atau 29 hari. Nabi Muhammad menjumpai bulan Ramadan selama 9 Ramadan. Yang 8 kuwi ganjil 29 dino, yang 1 genep 30 hari. Nah, termasuk sifat kekhususan bagi umat Nabi Muhammad adalah puasa Ramadan. Wa nadharallahu ilaihim awalahu, termasuk kekhususan bagi umat Nabi Muhammad di awal bulan Ramadan itu Allah memberikan kasih sayang kepada siapapun. Kabeh sing umat Nabi Muhammad niku kabeh demen di awal bulan Ramadan. Mergo umume manusia niku diwehi, dikasih sayangi umume manusia. Rene tak wehi mara. Rene tak seneni ora gelem mara. Lah Allah memberi kasih sayang di awal bulan Ramadan. Mulane umumnya di bulan Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan kuwi mesti musala masjid bek-bek akeh. Masalahnya Allah memberi kasih sayang dan tabiat manusia itu senengane dikasih sayangi. Diseneni yo ora gelem, dilokne ndak gelem tapi senengane dikasih sayangi. Ngoten. Nah, itu umumnya ngoten lah. Allah memberikan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad di awal bulan Ramadan, tanggal 1 sampai tanggal 10 ngoten. Lah mula tanggal 1 sampai tanggal 10 niku wong seneng. Dadi suweneng nang Gusti Allah seneng. Umume wong niku lek diparingi karo sing nguwahi demen. Nah, akhire traweh niku mesti bek ngoten. Mengke lek wis tanggal 11 sampai tanggal 20 niki adalah kula jenengani kon njaluk ngapura ning Gusti Allah. Nah, kon njaluk ngapura ki rumasane menungso disalahne. Lah akhire lek teko malih pating selentir titik-titik di musala masjid niku sing ibadah mek karek titik. Di tabiat manusia disalahne ndak gelem. Kon njaluk ngapura kan padha oleh disalahne. Nanti kalau sudah tanggal 21 sampai akhir Ramadan, lah niki itu nanti akan akeh neh. Karena tanggal 21 sampai akhir Ramadan Allah membebaskan, memberi kebebasan kepada kula panjenengan, membebaskan datang budak-budak neraka,
keluarga sami sing enek ning neraka dibebasne karena kula panjenengan telah berpuasa, karena kula sami telah napa niku telah memberi daharan kepada orang yang sedang berbuka puasa niki pahalane berlipat ganda dibebasne. Mula termasuk bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan Nabi bersabda man fattara shaiman kana magfiratan li dzunubihi wa ngitqa raqabatihi. Barang siapa yang memberi daharan, memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa, maka dalam memberikannya ini menjadi terampuni dosa-dosanya. Dan keluarga yang sudah meninggal dunia, yang di situ berada di neraka, dengan keluarga yang mau memperhatikan pada orang yang sedang berbuka puasa, ini termasuk dibebaskan dari neraka. Orang yang neraka ditokne, dibebasne. Berkah dari keluarga yang masih hidup yang memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Tadi diampuni dosa tidak hanya berpuasa saja, termasuk memberi daharan makanan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Manfaat toroso iman, barang siapa memberi buka terhadap orang berpuasa, kana lahu magfiratun, jadi baginya sebagai ampunan li dzunubi dosa-dosanya. Waktu Zayanul Jannah termasuk dalam bulan Ramadan, surgane panjenengan itu selalu dihiasi. Di tiap tahun surgane panjenengan itu dihiasi. Ngoten. Kula yakin jenengan itu kabeh sok ning swarga. Lah, swargane jenengan dihiasi sesuai dengan napa niku pangkat beribadah. Jadi sesuai dengan pangkat beribadah. Malah teng BTN itu ndak padha. Sesuai karo pangkate ekonomi. Ngoten. Lah swargane jenengan nggih mboten sami, surga kita ndak sama, sesuai dengan pangkate ibadah. Pangkate ibadah ki luwih sugih, lah ini swargane ya luwih apik. Pangkate ibadah biasa nanti swargane ya sederhana ngoten. Ya sederhana panggah menyenangkan ngoten. Jadi surga dihiasi di tiap tahun, di awal bulan Ramadan itu dihiasi. Karena sing duwe yang punya ini di bulan Ramadan berbuat suatu kebaikan. Jadi di bulan Ramadan itu mesti orang sing biasane suweneng tukaran mesti rodok leren. Kan ngoten. Di bulan Ramadan. Wa khuluful afahim, termasuk di bulan Ramadan ada kekhususan bagi umat Nabi Muhammad, perubahan bau mulut umat Nabi Muhammad niki adalah seperti minyak kasturi, jadi berbau harum mungguhe Gusti Allah, mungguhe malaikat. Kalau mungguhe kula panjenengan ya ambune enggak enak, karena kita itu menilai kan dengan nafsu. Menilai dengan nafsu, sehingga sesuai dengan nafsu senengane nafsu ki wangi-wangian. Ngoten. Lah mula lek pas Ramadan niki lek ndamel wangi-wangian disudo. Lah disudo atau ndak pakai bau harum-haruman. Lek sirgae sak durunge subuh. Jadi jenengan ajengi budal nang kantor, ajengi budal nang sekolahan, ajengi budal nang puskesmas napa pripun. Lagi kok lek ambune gak tak enak kan koncone kan semonto. Lek gawe wangen-wangen iki sebelum subuh. Ngoten. Lek sadurunge subuh kan ndak poso to. Lah yang sing dipenging dilarang itu kan pakai wangi-wangian ketika berpuasa. Jadi lek gawe sadurunge subuh ndang parfuman, ndang mandi parfuman dan nanti subuh jerat sik panggah wangi ngoten. Nanti berangkat kerja sik panggah wangi. Carane ngoten. Jadi perubahan bau mulut umat Nabi Muhammad napa niku khusus itu adalah
napa niku dipuji oleh para malaikat karena berbau harum. Wastighfarul malaika lahum khina yuftirun. Khusus untuk umat Nabi Muhammad selalu dimintakan ampun oleh malaikat khina yuftirun ketika berbuka puasa. Mulane berbuka itu termasuk makanan sing kaitannya dengan ibadah. Jenengan berbuka puasa itu ibadah. Jenengan makan sahur itu ya beribadah. Ngoten. Panganan ibadah ki panganan walimah, panganan berbuka puasa, panganan sahur ketika berpuasa. Itu panganan sing kaitane ibadah iki ngoten niku. Jadi didoakan oleh malaikat khina yuftirun ketika berbuka. Wa ta'jilul fitri termasuk dianjurkan untuk napa niku menyegerakan berbuka kalau sudah masuk waktunya. Jangan ditunda-tunda, dibatalne sik ngoten. Jadi takjilul fitri menyegerakan berbuka. Berbuka minum korma, makan korma terus minum, lalu ibadah dulu, sholat dulu, monggo ngoten. Tapi jangan sampai sudah sholat maghrib puasanya belum dibatalkan, itu kurang benar, nggak boleh. Wa ibahatu to'am diperbolehkan yaitu makan setelah berbuka. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad, ini diperbolehkan makan lagi. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, kalau sudah berbuka puasa, niki nggak entuk mangan neh. Hubungan suami istri ya entuk. Di awal-awal kewajiban puasa dalam Islam begitu. Setelah berbuka, iki wis nggak entuk, mangan neh nggak entuk. Terus bercampur dengan istri ya wis nggak entuk. Lah para sahabat ndak kuat. Akhirnya pagi hari ke rambutnya kok podo selesai nyapo. Nah ternyata kayak Nabi kami nggak mampu menahan, sangat rindu dengan istri sangat rindu dengan suami. Lah akhirnya turun ayat ukhila lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasulakum wa antum libasulahun. Dihalalkan bagi kalian di malam bulan Ramadan untuk berhubungan suami istri. Sadurunge dhisik enggak entuk. Mergo saking ndak kuat. Akhirnya Allah memberikan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad, diperbolehkan makan minum setelah berbuka, akhirnya enek makan sahur, juga diperbolehkan hubungan suami istri di malam bulan Ramadan. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Wanita-wanita itu adalah bisa dipakai oleh suami dan suami bisa dipakai oleh istri. Jadi saling memakai. Ngoten niku. Lah waktunya sampai waktu fajar, ngoten. Jadi diperbolehkan makan dan minum hubungan suami istri dari mulai terbenamnya matahari sampai menjelang keluarnya fajar. Ketika waktu subuh datang, terus jenengan sik dahar, lah niki ada azan, lah niki kalau sudah masuk waktu subuh, maka niki kudu dilepeh. Lek kena dilepeh, kalau bisa dimuntahkan, lek enggak kena ya dilek. Lah kena diutahne, enggak kena dimuntahkan, dilek. Kalau masih ngoten nika ya dicepot. Itu nanti puasanya tetap sah. Paham tak Wahyudi? Lek pas ngoten nika dicepot. Nah, pas ada azan. Lah niku jangan guyu iki biasanya ngenyangi lek. Lah niku niku bagus mboten napa-napa. Itu ibadah jenengan. Ibadah kula jenengan sami sing paling penak nggih niku. Liyane ibadah ki angel. Jenengan kaji umroh angel. Dadak ngetokne duit, dadak ya panas. Salat ya angel. Ibadah sing paling penak niku. Niku ya ibadah, ngoten. Wal istirja indal musibah, termasuk ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah
khusus untuk umat Nabi Muhammad ketika terjadi musibah. Musibah ki perkara yang menimpa pada kita yang kita itu enggak senang. Jenengan mepe klambi, terus klambine ceblok. Niki jenengan ngucapne innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sapa gelem angger mepe klambi ceblok, mepe klambi ceblok kan ndak gelem. Jadi musibah ki sesuatu yang menimpa pada diri kita yang kita itu tidak senang. Listrik mati. Terus napa niku kesandung. Serandanya cepot, kaplire taline. Nah itu baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baca istirja namanya. Oh monggo sami membaca istirja berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Monggo sami baca tahlil berarti la ilaha illallah. Monggo sami baca hauqalah berarti la haula wala quwata illa billahil azim. Ngoten niku. Termasuk lagi nggih menika khusus untuk umat Nabi Muhammad adalah wa inna ahadan la yadkhul jannah qablahum. Umat Nabi Muhammad itu diberi kekhususan akan masuk surga sebelum umat-umat yang lain. Jadi nanti di hari kiamat kalau umat Nabi Muhammad keseluruhan sudah masuk surga, lagi umat nabi-nabi yang lain. Ini kekhususan ngoten. Wa minha al-wudu'u, di antara khusus umat Nabi Muhammad kekhususan adalah wudu. Jadi wudu itu adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Wudu ngoten niku lek kaya berkumur, sikatan itu umat-umat yang lain sudah diberi contoh oleh Nabi Ibrahim. Jadi wudu dengan kaifiah cara khusus seperti yang kita lakukan itu adalah termasuk khusus untuk umat Nabi Muhammad. Tayamum, di tayamum pakai debu, jadi tayamum itu 2 pukulan. Ketika panjenengan tidak diperbolehkan atau takut menggunakan air, mungkin penyakitnya akan kambuh, atau karena tidak ada air boleh tayamum, carane golek debu yang suci. Nah niku diteplekne tangane. Bareng diketekne ngeten. Terus diraupne ning wajah. Ngeten. Terus malih teplekne ning debu, ketekne tangan kiwa mbasuh ning tangan tengen ngeten. Nah, sampai sikut ngeten. Iki sampai aja sampai rontok, terus ngeten. Iki wis dadi gantine adus besar, ya dadi gantine wudu. Ngoten, pitayamum khusus untuk umat Nabi Muhammad. Termasuk lagi nggih menika wa inna kula ardi tasihu as-shalah fiha. Di tiap-tiap bumi itu kula panjenengan sah untuk melakukan sholat. Sholat tidak harus di musola, tidak harus di masjid, di rumah boleh, neng kebonan boleh, neng tanah di manapun boleh. Itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Wa yaj'aluha masjidan, dan diperbolehkan dijadikan sebagai tempat sujud. Jadi napa niku ibadah di rumah boleh. Mulane ibadah yang baik dilakukan di rumah, ya di rumah. Ibadah yang baik dilakukan di musola, di masjid, ya di musola atau di masjid. Di sing ibadah sifatnya umum itu ya dilakoni di musola, di masjid. Sing sifatnya khusus dilakukan di rumah. Wala taj'alu buyutakum kuburan, rumahmu jangan kau jadikan kaya kuburan. Mek nggih turu. Lah, kuburan isine kan wong turu. Ndek enek wong urip, kabeh wong turu. Ngoten. Wa majmu sholatul khamsi, di antara lagi terkumpulnya sholat 5 waktu. Terkumpulnya sholat 5 waktu, zuhur, ngasar, maghrib, isya, subuh, itu adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad.
Itu adalah kumpulan salate nabi-nabi zaman dulu. Wa takmin khalfal Fatihah, bacaan amin setelah baca Fatihah itu adalah termasuk khusus untuk umat Nabi Muhammad. Surat Fatihah selalu kita baca dalam sholat. Niku karena turunnya surat Fatihah ketika dibawa malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril didampingi oleh 70.000 malaikat. Jadi Fatihah itu mulia banget. Sehingga dijadikan sebagai napa niku rukun salat, rukun bangsa ucapan harus dibaca di dalam salat. Turunnya itu didampingi oleh 70.000 malaikat. Kuwi malaikat Jibril ngoten niku. Beda dengan ayat-ayat yang lain, surat yang lain. Fatihah memang punya kekhususan sehingga setelah Fatihah ada bacaan amin. Ngoten. Monggo lek wonten sing tanglet monggo. Ada yang bertanya monggo. Nggih. Terkait puasa, ini pas puasa ya, siang itu apa menghirup ada gangguan seperti fik apa batal. Niku lek kaya fake itu kan anu toh, niku bukan zat toh, sing dihirup bukan zat. Pokoknya yang membatalkan itu yang berupa zat. Lek mek bau itu enggak anu mboten napa-napa, enggak membatalkan. Jadi seperti kita menghirup minyak wangi boleh, tapi enggak apik pas bulan Ramadan. Ngambu kembang. Jadi kalau ada bau-bau ya, jadi dihindari yaitu mencium bau yang harum-harum. Lek bau yang tidak harum, rumah misalnya bacin, kecing itu makruh, enggak ilok diambu. Tapi hidung kita kadang ngambu ngono kuwi. Contohnya ngutili sikil, kuku terus baru diambu. Wiwi makruh enggak ilok. Wong sing wangi enak. Tapi ketika di siang bulan Ramadan itu makruh, enggak ilok. Mencium bau harum-haruman tuh enggak napa niku makruh. Mula lek pakai harum-haruman sak durunge subuh jenengan. Sak durunge subuh. Jadi tidak membatalkan kalau itu bukan zat. Macam itu bukan zat. Termasuk jenengan celaan. Pakai celak terus celak iki misalnya sampai sampai neng telak hitamnya, warna hitamnya. Lah niki termasuk tidak membatalkan. Pakai obat tetes mata, terus rasanya sampai neng telak. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Sing membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu dari lubang yang menerus. Jadi telinga, hidung, mulut, kemaluan, nopo dalan ngarep, dalan buri. Nah niku. Itu termasuk memasukkannya membatalkan puasa. Mula ngentut neng banyu ki batalne poso. Mergo lek ngentut iki istilahnya apa ya? Bol, iki mesti mekar. Bar mekar nyedot banyu. Niki batalne. Mula ketika orang itu berpuasa, niki lek dhisik kan wong cacingan kan akeh. Lah cacinge molor ngoten nika. Iki kudu ndang didudut. Lek enggak didudut niki kembali lagi masuk neng perut, niki posone batal. Tapi saiki enggak enek wong cacingan. Loh, sedetail itu loh dalam kita berpuasa enggak kaya umat-umat dahulu. Jadi wonten malih monggo. Nggih. Dalam. Terkadang logika manusia itu di mata Allah beda. Jadi kan kemarin Allah puasa pertama itu jangan bunyi berkata baik. Jadi keringat campur kuat itu sampai tahunya berkata. Jadi pada versi Allah sebenarnya kasturi. Dan
sampai anak belajar kula nu badhe muntah-muntah. Akhirnya kula minggir sampai kena udara bebas ya. Itu hampir muntah-muntah hampir batal. Itu padahal ini kan bener enak kan, saya setuju. Jadi keringetnya tiap kopi, keringetnya tiap itu ya Allah, kalian tahu dulu. Yang itu. Jadi kamu dulu pemahaman memantapkan yang niku ngeten. Kita mencium itu kan, mencium bau itu sesuai dengan nafsu. Nafsu ki senengane mesti sing enak. Ngoten lho. Jadi senengane mesti sing enak. Kuwi nafsu ngoten. Jadi sate arang kuwi malah irunge ndak mungkin disumpeti. Nafsu. Tapi nek bangke, ambune bangke irung disumpeti. Itu ngoten. Nah, malaikat itu tidak bernafsu. Malaikat berakal tapi tidak bernafsu. Sehingga menilai manusia niku sesuai dengan kebaikan. Bukan sesuai dengan ambu. Ngoten. Jadi enggak sesuai dengan ambune tapi dengan kebaikan yang ada dalam hatinya. Jadi mula tiap manusia walaupun baunya tidak sama, hati manusia itu yo ndak podo, tingkatan. Di tingkatan ibadah, tingkatan kemantapan ibadah, tingkatan keimanan kepada Allah niki ndak sama. Walaupun amalane podo, ngoten niku, mula swarga niku tingkatane enek 100 tingkatan. Dari mulai siji sampai 100, ngoten. Tiap dari manusia itu tidak sama. Ngoten. Jadi makome ndak podo. Lah sing paling mulia ya sing paling bertakwa di sisi Allah. Bukan yang jadi pejabat, bukan yang kaya. Ngoten. Mula salat jamaah ini adalah untuk kebersamaan. Hidup jadi lek lungguh ya padha lungguh, lek ngadeg ya padha ngadeg, rukuk padha rukuk. Untuk kebersamaan. Kuwi salat jamaah. Nggih srawung untuk kita saling mengenal kasih sayang. Kuwi salat jamaah. Ngoten niku. Mula di dalam bulan Ramadan terus panjenengan mengadakan buka bersama. Iki ora kok mergo menu, nggih kebersamaan. Sahrul Muasah, bulan saling tolong menolong. Jadi saling tolong menolong ki yang diberi buka puasa, iki berarti menolong orang yang memberi. Ngoten. Berarti nguwahi ki ndek sing diwehi kan ya ora dadi. Berarti saling. Jadi yang memberi ya menolong, yang menerima sing dahar ya napa niku ya menolong. Sahrul Muasah bulan untuk saling tolong menolong, ngoten. Jadi napa niku dahar bareng-bareng niku apik, ngoten. Jadi Allahumma arham shahibah hadzal ta'am waghfir lil akilin. Ya Allah, berilah kasih sayang, tambah rezekine bagi orang yang memberi dahar, yang punya daharan untuk diberikan pada orang yang sedang makan, sedang berbuka. Waghfir lil akilin, ampunilah orang yang memakannya. Mergo wong mangan ki lek ilate ndak cocok kadang-kadang semonto. Lakno dijaluk ning ngapura. Waghfir lil akilin, mugi jenengan ngampuni dateng wong sing dahar. Engko lek kurang akeh kok ya mek gedhi sendoke. Kadang-kadang kan ngoten. Jadi yang memberi daharan oleh Allah oleh Nabi didoakan semoga mendapat kasih sayang, bertambah rezekinya, yang memakannya dimintakan ampun. Iki kok sengamen anune sapa to sing masak? Kadang-kadang kan ngoten. Lagi sing masak biar tersinggung sehingga Nabi mendoakan ampunan bagi orang yang sedang memakan dan Nabi memintakan kasih sayang terhadap orang yang memberi. Sing wehi ben tambah rezekine, sing diwehi ben entuk ampunan.
mergo diwehi ora cocok kadang-kadang anu mak cetuk berkata sing gak patek penak. Ngoten. Nguwahi kok mek sakmene. Ngoten. Kok sampun siang toh, Bu? Napa? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bulan puasa ini kita tahu ini salah satu contoh begini Pak. Saya pernah membelikan nasi di warung karena istri saya kan pada waktu itu menyusui, jadi nggak puasa. Nah kebetulan di warung itu di dalam itu ada teman saya makan, laki-laki, Ruso, Islam makan. Nah kemarin itu saya pernah mendengar salah satu jangan dari Pak Kiai itu ojo ngeloknya wong ora poso, termasuk batin itu tidak boleh, terus higiene gitu. Nah pada saat kita menjumpai kasus seperti itu, kita kan di semua sudah lagi cak malu Islam Ruso orang poso, ya itu bagaimana kita bersikap untuk itu. Dan kita itu nggak moro-moro batin gitu loh. Ruso orang poso itu bagaimana caranya? Nggih. Niku ngeten. Wa idza somahadukum fala yarfus wala yaskhab. Ketika di antara kalian berpuasa fala yarfus, maka jangan berkata kotor. Jangan berkata kotor, ojo maido, ojo ngelokne, baik fala yarfus, baik di mulut ataupun di hati. Wala yaskhab, ojo muring-muring. Ojo muring-muring, ojo gembreneng dengan sesuatu yang tidak cocok. Mergo bulan Ramadan itu sahrus sobri, bulan untuk tabah. Ngoten, tabah ngempet. Nah, ketika kita itu punya unek-unek yang tidak baik, ketika kita berkata terlanjur berkata kotor, terlanjur muring-muring, terus ini bagaimana puasa kita? Puasa kita ini akan napa niku? Istilahnya posone kan bolong. Cacat, posone cacat. Iki supaya posone ndak cacat, ketika kita berkata yang kotor ngono kuwi, iki nggih nambeli, nggih nembel jenengan sing sregep salat tarawih. Ngoten lho. Dadi wat tarawih jabru risyam. Salat tarawih ki jabrun nggih nembel. Nggih nembel cacate poso. Termasuk lagi zakat fitrah. Zakat fitrah niku kan termasuk zakatul badan, pembersih badan. Di zakat itu pembersih badan. Nah termasuk zakat fitrah, ini juga jabru risyam, nembel poso. Tilek bolongane ombo, mergo kena keconyok rokok, rodok suwi ombo, kan cacat. Nembel ya zakat fitrah. Lek bolongane cacate ki cilik, nembel adalah napa niku salat raweh. Mula terus kula panjenengan berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu nggih nembel poso. Jadi puasa itu oleh Allah akan dibalas sendiri karena nilainya sangat tinggi. Iki nang Gusti kudune kan yo utuh aja bolong-bolong. Coba lah jenengan iki paringi sarung sing bolong-bolong kan yo ora gelem. Jadi jaluk mesti sarung sing buntet nah, sehingga nggih nembel puasa cacate puasa kita lek cacate gede itu pakai zakat fitrah, lek cacate cilik pakai salat raweh. Ki ngoten niku mlakno jenengan kudu sregep salat raweh. Nggih nembel posone mbok menawa ada kata-kata yang kurang baik dikatakan utawa teng riku mungkin ibu-ibu gek kuwesel masak akhirnya mak celwekit suambat-sambat ngoten, suambat kesel wes kadang-kadang kan ngoten. Lah itu kena jenengan tembel cacate poso itu dengan panjenengan yaitu tekun untuk ibadah.
untuk sholat raweh ngoten. Yang disampaikan Pak Joko, pada saat itu, pada saat kita itu kita kan ya apa istighfar apa gimana gitu kan. Kita bilang langsung dia kan setuju kok. mengembalikan kesempurnaan iman. Minimal kita masih batin. Tapi poso gitu lah, itu kayak tidak boleh otomatis. Nanti rosok jadi. Niku ngeten berarti ketika orang itu ketika punya prasangka jangan diucapkan. Lek diucap nih, ini mengke menjadi suatu kejelekan. Jadi kalau masih batin, ini oleh Allah masih diampuni. Kan rung diucap nih. Idza hamma bisayatin fala taktubuha. Lek ada hamba itu menyengaja untuk berbuat jelek, maka jangan ditulis dulu, malaikat nanti ngotene. Tapi lek wis duwe wa idza hamma bi hasanatin faktubuha. Lek aro ada hamba itu punya kehendak apik, ora nglakoni tapi punya kehendak apik, faktubuha, tulisan. Ditulis satu kebaikan, iki punya kehendak apik. Lek punya kehendak elek, niki aja ditulis sik. Kecuali lek wis nglakoni kok gek tulisan, malaikat ngoten. Jadi ketika jenengan punya unek-unek ngoten niku, itu belum ditulis oleh malaikat. Ngoten, belum ditulis. Jadi cerita saja untuk menyiapkan perbedaan lain padang, lain tanam, lain buku, lain ikan. Dan setiap orang itu maka aturannya berbeda-beda. Satu yang di Aceh dan di kampung saya di Tapanuli Selatan. Wilek nampun Pak Yai, lek upo poso, kuwi wong rokok tok ae ora wani. Nek rokok ngenterani langsung gor, nek rokok ndak lek rokok itu ngene wae. Nah, nek buka warung itu kalau dia belum 1,5 hari tidak wani buat warung. Itu saking hebatnya memang tradisi di sana. Apalagi di Padang yang tidak hidup Cina sama sekali, karena sana eratnya satu hubungan Islam ini untuk membangun kekuatan Islam, ekonominya Cina tidak hidup di sana. Semua untuk Islam itu belajar pada Islam. Walaupun kurang 1.500 dolar namun Islam. Makanya non Padang non Cina itu enak saya menjaga. Memang mereka ada sebagai pendatang. Jadi memang kekuatan Islam dibangun luar biasa di Padang. Makanya Padang nanti sampai sekarang ini tidak bisa akur karena memang persaingan. Karena Padangnya Indonesia, orang yang pandai dagang itu adalah orang Padang. Jadi Padang pandai dagang, Cina Indonesia adalah Padang. Makanya Cina juga senang betul ada Itu begini. Tadi peraturan yang berbeda itu berdasar dari akhlak masyarakat. Jadi kalau akhlak masyarakat itu baik, tentunya napa niku kalau di waktu bulan Ramadan niki kabeh ya mengagungkan bulan Ramadan. Lah termasuk di daerah kita itu orang akhlaknya berbeda-beda sehingga napa niku di situ ya enek sing poso, enek sing sregep, enek sing ora. Niki akhlak yang berbeda-beda. Ngoten. Memang ada daerah sing sejak dulu memang ditanamkan akhlak yang baik, akhirnya apik. Terus ketekan karo wong sing gak berakhlak, ngono suwi-suwi Pak. Suwi-suwi ndak apik ngoten. Ngerdo dan suul khuluqi yu'di, akhlak sing elek ki menjalarnya gelis. Nulare gelis dibanding akhlak yang baik. Sampun siang. Sak monten riyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil akhirin loma taqabbal minna siyamana wa zakatana wa sholatana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ta'abudana taqasyana tadarru'ana qira'atan tasbihana wa tamtaksina bil alamin rabbana atina hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad
Ya Rabbi sholli alaihi wasallam.